Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Welcome back to Yell Universe. Hari ini aku akan bercerita tentang sebuah film action yang berjudul Plan 2023. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya untuk menekan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. So, let's go universe, let's talk about home. Tahun baru biasanya menjadi hari yang paling ditunggu oleh banyak orang. Namun, tidak berlaku bagi pemimpin penerbangan dari Singapura ke Tokyo selama 6 jam penuh bersama beberapa kru lainnya. Setelah semua persiapan layak untuk terbang, pesawat pun lepas landas. Namun dari traffic control ada informasi badai, tapi pihak lain mengatakan itu tidak jadi masalah. Penerbangan Trailblazer dengan nomor 119 pun akhirnya mengudara. Di dalam pesawat hanya ada 14 penumpang, yang di dalamnya salah satunya adalah narapidana pembunuhan. Narapidana tersebut berada dalam pengawasan penuh semua kru penerbangan. Brody menghampiri kru pesawat untuk sekedar menyapa dan melihat mengkondisikan mereka untuk penerbangan ini. Setelah itu, dia menyambut penumpang memasuki pesawat dan berkeliling memeriksa keadaan setiap penumpang. Bonnie, seorang kepala pramugari, memberikan informasi kepada penumpang bahwa sebentar lagi pesawat akan lepas landas. Para penumpang diharapkan untuk duduk di setiap kursinya masing-masing. Brody dan kopilot yang bernama Dale menyiapkan prosedur lepas landas. Meskipun begitu, ini adalah pertama kali mereka bertemu, tapi terlihat kompak dengan tugasnya masing-masing. Brody menginformasikan kepada penumpang melalui kokpit bahwa perjalanan mereka akan melewati badai. Para penumpang pun tidak cemas dengan informasi tersebut karena dianggapnya sudah biasa. Setelah 20 menit mengudara, badai yang diinformasikan sebelumnya akhirnya datang, sehingga turbulensi dirasa sangat keras. Ini membuat Brody harus menghindari badai dengan naik 40.000 kaki dari batas tinggi sebelumnya. Dia akhirnya beranjak ke belakang melihat dan mengecek keadaan penumpang pasca terjangan badai. Brody kemudian menginstruksikan kepada seorang pramugari agar penumpang dilarang beranjak dari tempat duduknya dan memastikan semuanya menggunakan sabuk pengaman apapun yang akan terjadi. Dalam hitungan detik, petir menyambar dan menghanguskan avionik sehingga hilang kendali. Brody dan Dale bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka hanya mengandalkan kekuatan baterai dari pesawat, mengingat mesin pesawat sudah mati. Badai mengguncang pesawat. Satu pendamping tahanan beranjak dari tempat duduk untuk mengambil HP-nya. Guncangan tersebut sangatlah besar dan mengakibatkan dua penumpang pesawat tersebut akhirnya tewas seketika. Situasi semakin tak terkendali, semua komunikasi terputus, dan pesawat mereka kehilangan sinyal. Brody memerintahkan kepada Dale untuk memberikan sinyal bantuan setiap 1 menit. Mereka akhirnya mendaratkan pesawat di sebuah pulau. Setelah guncangan dan kepanikan yang luar biasa, akhirnya mereka berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Dale memberitahu Brody bahwa mereka terdampar di salah satu pulau terpencil di Filipina. Pulau tersebut sangatlah berbahaya karena dikuasai oleh pemberontak. Trailblazer segera mengidentifikasi kondisi pesawat dan membuat rencana penyelamatan. Brody, Dale, dan pramugari lainnya berhasil menenangkan penumpang. Mereka menjelaskan situasi yang terjadi. Para penumpang nampaknya kesal dan bertanya-tanya, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kantor Trailblazer berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari tahu penyebab kecelakaan, dan ternyata penerbangan itu memang berisiko sejak awal. Penumpang dan kru pesawat lainnya bekerja sama membuat tempat berteduh sementara. Di samping itu, Dale memeriksa mesin dan kelistrikan pesawat. Lalu Brody memeriksa korban tewas dalam pesawat
Dan ternyata Brody menemukan fakta bahwa narapidana tersebut adalah tentara terlatih. Di samping itu, kantor Trailblazer berkonsultasi dengan tim penanganan bencana yang masih merencanakan evakuasi. Brody berganti pakaian untuk segera beranjak mencari bantuan, dan kemudian dia menyerahkan kepimpinan di lokasi kepada Dale. Brody mengumpulkan penumpang untuk berdiskusi, menjelaskan bahwa dia berencana untuk keluar mencari bantuan kepada warga setempat. Namun hal yang beresiko dia lakukan dengan mengajak napi tersebut untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari bantuan tersebut. Salah seorang warga mengetahuinya dan berlari memberi tahu pemimpin mereka yang bernama Datuk Junmar tentang informasi pesawat yang jatuh di pulau sekitar mereka. Di samping itu, putri Brody dan istrinya mengetahui kejadian pesawat tersebut dari televisi. Sementara itu, Brody dan napi yang bernama Louis menyusuri hutan pedalaman pulau tersebut. Brody sempat menggali informasi tentang siapa sebenarnya Louis dan bagaimana dia sampai di penjara. Tanpa Brody sadari, Louis tiba-tiba menghilang, namun Brody santai saja dengan hilangnya Louis. Markas Trailblazer sedang menggali informasi tentang Kapten Brody. Mereka terkejut setelah mengetahui pengalaman sebagai pilot profesional. Dale, Brody, dan tentara swasta yang dipekerjakan oleh pihak Trailblazer segera bertindak. Tujuan mereka hanya itu, ingin menyelamatkan penumpang bagaimanapun caranya. Setelah menyusuri hutan, Brody akhirnya menemukan rumah kosong yang diduga tempat untuk menyiksa para sandera. Brody akhirnya menemukan telepon dan mengoperasikannya. Dia berusaha menghubungi markas pusat Trailblazer, namun hal itu tidak dihiraukan dan dianggap sebagai laporan palsu. Setelah berpikir, dia kemudian menghubungi putrinya yang sedang berada di Hawaii. Dia langsung memberitahu kepada putrinya agar menyampaikan beberapa hal kepada maskapai tempat ayahnya bekerja, mulai dari kondisi pesawat, keadaan pesawat, hingga lokasi terdampar. Belum selesai ia berkomunikasi, dia tiba-tiba diserang oleh sekelompok separatis. Perkelahian antara mereka pun terjadi begitu sengit. Dengan pengalaman yang ia miliki, Brody akhirnya berhasil melumpuhkan lawannya. Tiba-tiba Brody dikejutkan dengan suara hentakan kaki dan tembakan. Dia lalu bersembunyi sambil mengintip orang tersebut, dan ternyata itu adalah Louis. Louis juga berhasil melumpuhkan beberapa orang dan memperoleh senjata untuk bertahan hidup. Mereka berdua menyusuri setiap sudut ruangan. Dia pun menemukan ruangan khusus yang terdapat kamera masih terpasang. Brody menemukan paspor dan Louis memeriksa isi rekaman kamera. Mereka mengetahui bahwa tempat tersebut digunakan kelompok separatis untuk intimidasi penculikan dan meminta tebusan. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka bergegas kembali ke para penumpang pesawat. Penumpang lain melihat rombongan mobil menghampiri mereka. Mereka mengira bantuan dari pemerintah setempat. Namun sayangnya hal itu malah menjadi petaka bagi mereka, karena rombongan tersebut adalah para separatis. Para kelompok separatis itu mulai melancarkan aksinya, di mana incaran mereka adalah kapten pesawat. Sementara itu, Brody dan Louis mengintai dari kejauhan. Separatis berhasil mengintimidasi dan mendapatkan data penumpang untuk dijadikan sandera. Kelompok separatis dan dipimpin oleh Junmar memang terkenal kejam. Mereka tidak segan-segan melukai bahkan menghilangkan nyawa orang di luar kelompoknya demi mencapai tujuan. Para penumpang sangatlah cemas dan takut karena salah satu dari mereka tewas di depan mata mereka. Akhirnya para penumpang menuruti dan mengikuti semua instruksi dari para pemberontak. Ia lalu memasuki bus dan dibawa ke markas Junmar. Brody dan Louis yang dari tadi mengintai akhirnya berlari dan menuju kedua orang kelompok separatis tersebut yang sengaja ia tinggal untuk mengambil semua barang berharga penumpang.
Setelah mendapatkan informasi, mereka lalu menembak anggota Junmar tersebut. Maskapai pesawat masih terus berkoordinasi dan berusaha mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan penumpang. Begitu juga Brody, kapten pesawat, yang langsung mengecek keadaan kokpit, yang ternyata kelistrikan sudah diperbaiki oleh Dale. Brody mencari informasi dan meninggalkan pesan tentang tragedi penyanderaan di sebuah baju. Mereka pun bersiap menuju tempat penumpang disandra. Sedangkan sinyal yang dikirim oleh Brody akhirnya diterima oleh maskapai pusat. Ini memudahkan tim tentara swasta yang akan ditugaskan. Berkat Brody, mereka mengetahui titik tujuan keberadaan pesawat dan apa yang sebenarnya terjadi. Brody dan Louis sengaja memarkir kendaraan mereka dari kejauhan agar kedatangan mereka tidak diketahui. Anak buah Junmar mengidentifikasi satu persatu penumpang, membawanya keluar untuk mengetahui nama dan dari mana mereka berasal. Kegiatan ini mereka lakukan dengan merekam sandera tersebut, kemudian meminta tebusan kepada keluarga korban. Sementara itu, tentara swasta tersebut sudah berada di pesawat. Mereka berkoordinasi dengan pusat tentang situasi terkini. Salah satu tentara swasta itu memasuki pesawat. Ia melihat dan menginformasikan 2 korban yang tewas hingga memasuki kokpit yang terdapat pesan dari Brody. Dari isi pesan itu, akhirnya mereka yakin bahwa para penumpang dan kru pesawat sudah disandra oleh kelompok separatis. Berkat pesan Brody, mereka segera menyusul ke tempat di mana penumpang itu disandra. Brody dan Louis akhirnya telah sampai di tempat penyanderaan. Tempat itu dijaga ketat oleh anak buah Junmar. Mereka mengintai dan mengendap. Lalu secara bersamaan dia menghabisi anak buah Junmar. Setelah berhasil melumpuhkan 2 penjaga Junmar dengan tenang tanpa suara gaduh, Louis mendapatkan senjata dan menggunakannya untuk menghabisi anak buah Junmar yang sedang berjaga di ruangan sandera tersebut. Para penumpang dan sandera akhirnya lega. Brody melepaskan ikatan penumpang dan memberikan pengarahan agar tetap tenang dan memasuki bus yang ia gunakan tadi. Namun ternyata pintu keluar dijaga ketat oleh anak buah Junmar. Dengan pengalaman yang ia miliki, Brody akhirnya mengalihkan perhatian. Ia lalu berjalan dan seketika penjaga pintu gerbang memalingkan pandangannya kepada Brody. Pemimpin mereka Junmar akhirnya keluar. Brody menuntut agar Junmar melepaskan para sandera dan sebagai gantinya, dia menyerahkan dirinya sebagai tahanan. Junmar mempunyai watak yang sangat kejam. Dia langsung tidak menerima tawaran itu dan langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi Brody. Saat ingin hendak menghabisi Brody, tiba-tiba sesuatu terjadi. Tentara swasta yang disewa oleh maskapai tempat di mana Brody bekerja akhirnya datang. Baku tembak antara kedua kelompok pun terjadi. Tentara swasta dan para korban sandera pun berhasil melarikan diri menuju pesawat yang telah disiapkan oleh tentara tersebut. Di samping itu, putri Brody melihat tayangan di televisi. Dia pun tampak khawatir mengingat orang tuanya berada di sana. Mereka akhirnya berhasil kembali ke titik di mana pesawat itu berada. Brody berdiskusi tentang bagaimana keluar dari situasi yang sangat berbahaya ini. Meskipun begitu, mereka sempat bersitegang dengan para sandera. Akhirnya Brody memutuskan akan menyelamatkan mereka dengan menerbangkan pesawat. Meskipun resikonya sangatlah berbahaya menerbangkan pesawat yang telah mengalami masalah. Di saat Brody akan mempersiapkan semua prosedur penerbangan pesawat dengan kopilot Dale, gelombang serangan dari kelompok separatis tiba-tiba datang dan menembakinya.
Tentara swasta pun sebisa mungkin menghalau serangan mereka dengan senjata lengkap. Baku tembak pun terjadi dan banyak korban yang berjatuhan dari para kelompok separatis. Saat Brody ingin memasuki ruang kokpit, ia terkena peluru nyasar dan mengenai kaki Brody hingga dada kanannya. Meskipun begitu, dia tetap bersikeras menerbangkan pesawat itu. Sementara itu, Louis tanpa sengaja menemukan pecahan uang dalam tas yang dibawa oleh tentara swasta dari kantor pusat. Seketika itu, dia merencanakan hal lain. Brody meminta bantuan dan berkoordinasi dengan kantor pusat, meminta saran dan lokasi tempat pendaratan darurat yang layak. Dengan pengalaman dan tenaga yang dimiliki Brody, akhirnya ia berhasil menerbangkan pesawat tersebut. Di samping itu, Junmar berhasil dilumpuhkan oleh tembakan Louis yang memang punya rencana lain untuk tidak ikut dalam ekspedisi tersebut. Singkat cerita, meskipun ia berhasil menerbangkan pesawat, namun masalah baru muncul kembali. Mesin kanan mengalami gangguan dan harus segera berhenti. Dengan arahan dari kantor pusat, Brody akhirnya berhasil mendaratkan pesawat itu yang mengalami engine error di landasan pacu terdekat. Akhirnya semua penumpang bersorak dengan keberhasilan tersebut, baik para kru, penumpang, dan maskapai pesawat. Semua kru merasa terhormat atas apa yang dilakukan Brody yang merupakan kapten pesawat tersebut. Di dalam kokpit, Brody terharu dan sangat bersyukur dapat melalui tragedi ini semua. Seketika ia sangat rindu dengan putrinya tercinta. Lalu ia segera menelpon mereka yang sudah menunggu bersama istrinya di Hawaii untuk berlibur. Dan film pun selesai. Semoga kalian menikmati cerita film kali ini yang di dalamnya terdapat kisah yang menegangkan dan aksi yang mengagumkan dalam film ini. Sekian dulu video hari ini. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Tinggalkan komentar untuk saran dan kritik video. Saya Ilham, see you next time and bye-bye.